Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Para pemirsa SLB Negeri Pelabuhan Channel yang dirahmati Allah SWT, marilah kita panjatkan syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah serta inayah kepada kita semua. Sholawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita, kekasih kita, memberi syafaat nanti di yaumul qiyamah, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat, keluarga dan pengikutnya ila yaumil qiyamah. Para pemirsa SLB Negeri Pelabuhan Channel yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, marilah kita di hari yang ke-8 ini merenungkan hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i dalam kitab Nashihul Ibad. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasun man kuna fihi wajada halawatal iman. Ayakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Wa yakrahu ay ya'uda fil kufri bad'an anqadahu Allahu minhu kama yakrahu ay yulqa finnar. 3 perkara, barang siapa yang ada di dalamnya 3 perkara, wajadah halawatal iman, maka dia akan merasakan manisnya atau lezatnya iman. Yang pertama, menjadikan Allah dan Rasul lebih dicintai daripada yang lainnya. Yang kedua, tidaklah mencintai seorang kecuali dia cinta karena Allah. Dan yang ketiga, dia membenci untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah lepaskan dia dari kekufuran tersebut, sebagaimana dia benci untuk dimasukkan dalam api neraka. Para pemirsa SLB Negeri Pelabuhan Channel yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam hadis ini kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk menggapai, untuk meraih nikmatnya iman atau lezatnya iman. Syekh Utsaimin rahimahullah menjelaskan bahwasanya halawatal iman atau lezatnya iman tidak seperti lezatnya atau manisnya gula atau madu. Manisnya iman atau lezatnya iman pada seorang itu berupa kelapangan dada, ketenangan hati, senang kepada amal-amal soleh. Dia semangat dan semangat terus. Dari kecil dia beribadah. Ketika pemuda dia rajin beribadah sampai dia tua, dia tetap kuat dan semangat ibadah, tidak ada kendor dalam ibadahnya. Itu namanya dia orang-orang yang cinta kepada kebaikan. Dan tentunya yang ketiga, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, dia mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Para pemirsa SLB Negeri Pelabuhan Channel yang dirahmati Allah SWT, mari kita kemudian berupaya untuk menjadikan orang-orang yang bisa merasakan lezatnya iman. Lezatnya iman itu bisa kita raih apabila yang pertama, kita menjadikan Allah dan Rasul lebih dicintai daripada yang lainnya. Dalam kehidupan sehari-hari kadang-kadang kita lebih mendahulukan kesenangan kita, lebih mendahulukan hobi kita, lebih mendahulukan apa yang kemudian kita jadikan kesibukan-kesibukan kita. Kita sedang main bola, datang perintah sholat, tetap kita main bola. Kita sedang mengerjakan tugas, datang perintah sholat, tetap aja kita mengerjakan tugas. Maka ada sebagian yang melalaikan, meninggalkan sholat yang wajib itu. Kalau kita ingin menjadikan halawatal iman, merasakan iman, maka tinggalkan sebentar main bola kita. Tinggalkan sebentar tugas-tugas kita. Tinggalkan sebentar hobi-hobi kita. Kerjakan perintah Allah dan Rasul. Maka insya Allah kita bisa merasakan manisnya iman. Kemudian yang kedua, tidaklah kita mencintai seorang karena Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak di antara kita mencintai seorang itu mungkin karena kita ingin mendapatkan hartanya. Kita ingin mendapatkan pekerjaan darinya. Atau kita ingin mendapatkan pujian darinya dan seterusnya. Kalau kita kemudian mencintai seorang karena Allah, maka insya Allah kita akan mendapatkan manisnya iman. Sebagai contoh misalkan satu riwayat
seorang yang akan menikah, maka hendaklah kemudian dilatih hatinya. Menikahnya itu diniatkan untuk ibadah, untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat ibadah karena Allah, bukan kemudian dia mencari karena hartanya, dia kaya misalkan, atau bukan karena ketampanan atau kecantikannya, atau bukan karena dia memiliki nasab atau derajat bangsawannya, tidak, tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, orang yang merasakan iman, merasakan lezatnya iman, adalah orang yang kemudian benci, tidak menyukai kekufuran, berbagai macam pelanggaran-pelanggaran daripada perintah Allah adalah bentuk-bentuk kekufuran, dia benci. Setelah Allah lepaskan dia, setelah Allah angkat dia dari jurang atau dari lembah kekufuran tersebut, sebagaimana dia benci untuk dimasukkan ke dalam api neraka. Pada poin yang ketiga ini, para pemirsa SLB Negeri Pelambuan Channel yang dirahmati Allah SWT, orang-orang yang ingin mendapatkan halawat dan iman atau lezatnya iman harus menyadari bahwa sesungguhnya kekufuran itu adalah mengakibatkan dosa, dan harus menyadari juga bahwa dosa itu merupakan keburukan. Tidak boleh dalam kepalanya dosa itu menyenangkan kepada kita, karena memang terkadang setan bisa menutup mata dan hati kita, seolah-olah yang maksiat itulah yang enak, yang maksiat itulah yang nyaman. Padahal sesungguhnya akal kita dibimbing oleh wahyu Allah bahwa sesungguhnya yang baik itu adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai contoh misalkan, berpuasa menurut hawa nafsu itu adalah buruk. Kenapa? Karena kita lapar, kita letih, kita lesu, kita tidak memiliki tenaga. Namun sesungguhnya para pemirsa SLB Negeri Pelambuan Channel dirahmati Allah SWT, ternyata di balik puasa kita ada kebaikan-kebaikan yang luar biasa. Menurut salah satu ahli gizi, orang yang berpuasa setelah 2 minggu kemudian, maka toksin-toksin dalam tubuh akan keluar, bakteri, kuman, penyakit akan mati, dan imunitas dalam dirinya akan meningkat. Itulah kebaikan-kebaikan yang barangkali kita tidak tahu. Hawa nafsu kita mengatakan jelek itu puasa. Oleh karena itu, yakinlah dan sadarlah bahwa kekufuran, kemaksiatan kepada Allah, kita harus pastikan bahwa itulah buruk. Bahkan itu perbuatan yang harus kita tinggalkan. Para pemirsa SLB Negeri Pelambuan Channel dan dirahmati Allah SWT, kalau kita bisa menunaikan 3 perkara ini, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang diberi oleh Allah nikmatnya iman. Mudah-mudahan di bulan puasa ini sebagai ajang latihan kita agar kita mendapatkan halawat iman. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu